بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Setelah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, juga nikmat waktu luang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita. Allah mudahkan kita untuk berjumpa kembali di acara kita Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Al-Quran interaktif di Ahsan TV yang kita cintai ini. Alhamdulillah. Dan insyaAllah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu membahas kitab Tuhfatul Atfal karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan hukmu lami al wa lamil fi'li, yaitu hukum tentang lam ta'rif, yaitu lam sukun yang ada pada alif lam ta'rif. Juga nantinya kita akan bahas tentang lam fi'il, lam sukun yang ada pada kata kerja. InsyaAllah kita akan bahas terlebih dahulu hukum lam, yaitu lam sukun yang merupakan lam ta'rif ini. Berkata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala, lilami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma idharuha fal-ta'rifi قبل 4 مع 10 خذ علمه من ابغ حجك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فعي طيب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زغ شريفا للكرم واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. Itulah yang insyaAllah kita akan bahas berkaitan dengan hukum lam sukun, khususnya adalah huruf lam ta'rif dan juga lam fi'il. Meskipun nanti insyaAllah kita akan berikan tambahan yang lainnya, yaitu lam asliyah, kemudian lam ismiyah, dan juga lam amr. Kita akan membahas dulu huruf lam sukun yang pertama. Jadi ini kita berkaitan dengan lam sukun. Sebelum-sebelumnya kita sudah pernah bahas nun sukun dan tanwin tentunya. Kemudian nun tasydid, mim tasydid. Kemudian apa? Mim sukun. Nah sekarang ini adalah pembahasan satu huruf, yaitu huruf lam sukun. Bagaimana tatkala lam sukun ini bertemu dengan huruf hijaiyah. Namun sebelum kita tentukan hukumnya apa, kita lihat dulu lam sukunnya ini lam sukun apa. Demikian. Dan ternyata dibagi menjadi beberapa bagian nantinya, yang insya Allah kita akan bahas. Pertama tadi kita sudah sebutkan lam ta'rif. Yang pertama adalah lam ta'rif. Yang kedua adalah lam fi'il, lamul fi'il, lam fi'liyah yang ada pada apa? Kata kerja. Kemudian juga lam asliyah, lam asliyah di mana ini adalah lam sukun asli, ya, yang sebelumnya didahului oleh hamzah qata'. Sebagian orang kadang menyangka ini seperti lam ta'rif, padahal bukan lam ta'rif. Baik. Kemudian berikutnya adalah lam ismiyah, lam yang ada pada isim. Dan yang terakhir insyaallah kita akan lanjutkan dengan apa? Lam amr, lam sukun yang biasanya disisipkan pada fi'il untuk memerintahkan, yang mendahului apa? Fi'il untuk memerintahkan. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Lam ta'rif. Apa itu lam ta'rif? Nah, di sini kan tadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan lilami al-halani qabla al-ahrufi. Begitu ya, lilami al. Bagi lam, maksudnya lam sukun, al yang merupakan alif lam ta'rif, gitu ya. Kita biasa menyebut alif lam. Lilami al, ya, lam sukun yang ada pada alif lam, gitu. Halani, ada dua kondisi. Dibagi menjadi berapa? Dua kondisi. Qabla al-ahrufi. Jika lam sukun pada al tersebut jatuh sebelum huruf-huruf hijaiyah. Nah, kita perlu tahu dulu ini. Yang pertama, apa maksud dari lam sukun pada alif lam?
Demikian ya. Yang biasa disebut dengan lam ta'rif ini. Apa itu? Nah, lam ta'rif itu adalah lam sukun ya. Lam sukun yang didahului oleh hamzah wasal ya, didahului oleh hamzah wasal yang berharakat fathah tatkala kita memulai kalam atau memulai bacaan darinya. Jadi pertama ini lam sukun didahului oleh apa? Hamzah wasal. Baik. Di mana hamzah wasal ini berharakat fathah tatkala kita memulai darinya. Maksudnya insyaallah berarti jadi al begitu ya. Di mana lam ta'rif ini mendahului isim. Jadi setelahnya ada isim berarti kan? Jadi lam sukun sebelumnya apa? Hamzah wasal berharakat fathah tatkala memulai darinya plus apa? Isim. Setelahnya berarti isim. Jadi terpisah ya, alif lam sendiri kemudian isim sendiri begitu ya. Di mana fungsi dari adanya alif lam ini adalah untuk mema'rifatkannya. Untuk apa? Mema'rifatkannya. Apa insyaallah? Jadi ma'rifat nanti kita akan tahu ma'rifat dan juga nakirah. Kalau kita belajar bahasa Arab ada nakirah, ada ma'rifah. Contoh misalkan, saya berikan contoh saja. Masjidun. Ketika disebutkan masjidun, masjid. Masjid yang mana ini? Masih umum. Nah, ini nakirah, masih umum. Ini masjid yang mana? Tapi kalau disebutkan al-masjid, sudah ada alif lamnya. Ini berarti sudah ma'rifah, sudah diketahui. Ini masjid maksudnya masjid yang lagi kita omongin ini loh. Yang lagi kita bicarakan, yang lagi kita bahas ini. Atau masjid yang kita berada di dalamnya sekarang ini, misalkan ya. Jadi itu namanya apa? Ma'rifah. Sehingga fungsi dari lam ta'rif tersebut, ya ini lam sukun tambahan tentunya, baik, adalah untuk mema'rifatkan isim yang ada setelahnya. Contohnya tadi, masjidun, ini nakirah, ada tanwinnya kan? Masjidun. Masjid secara umum, masjid mana ini? Masjid apa ini namanya? Masih umum. Tapi kalau disebutkan al-masjid, maka apa? Menjadi ma'rifah. Oh, masjid yang kita sedang bicarakan ini. Oh, masjid yang sekarang kita sedang sholat di dalamnya ini. Begitu ya? Itu namanya apa? Ma'rifah. Baik. Intinya, itu antara nakirah dan ma'rifah dalam ilmu nahwu. Yang kita bahas sekarang adalah lam sukun, yang merupakan lam ta'rif ini, yang merupakan lam sukun tambahan ini, nantinya dibaca jelas atau melebur ke huruf berikutnya. Gitu ya. Jadi apakah nanti hukumnya izhar jelas bunyinya al, atau nanti bacanya idgham, dia apa? Dileburkan, dimasukkan ke huruf berikutnya begitu. Pahamnya insyaallah ya. Baik, itu tadi definisi dari lam ta'rif, yaitu lam sukun zaidah, lam sukun tambahan ya, yang didahului oleh apa? Huruf hamzah wasal yang diharakati fathah tatkala memulai bacaan darinya. Kemudian lafaz setelah alif lam tadi itu adalah apa? Isim. Jadi setelahnya adalah isim. Isim itu apa sih? Isim itu ya nama orang, nama benda, nama hewan, nama tempat, ataupun sifat dan sebagainya yang tidak berkaitan dengan waktu. Nah, itu namanya isim. Poin yang kedua yang perlu kita ketahui setelah definisi dari lam ta'rif adalah keberadaan lam ta'rif. Nah, untuk lam ta'rif ini nanti ada dua kondisi. Ada dua kondisi. Di mana kondisi pertama, alif lamnya ini mungkin untuk dibuang dari isimnya. Jadi kan alif lam tadi ya, lam sukun kemudian sebelumnya hamzah wasal fathah tadi kan terpisah dari apa? Dari isim. Jadi ini sendiri kan begitu ya. Sehingga kondisi yang pertama adalah mungkin untuk dibuang. Mungkin untuk dibuang. Dihilangkan alif lamnya. Contoh misalkan al-masjidu. Tadi al-masjidu, kita bisa hilangkan al-nya sehingga jadi masjidun, gitu ya. Jadi masih memungkinkan al-nya itu dihilangkan, dibuang, sehingga kata ini, isim ini masih bisa kita fahami dengan baik. Masjidun. Itu maksudnya kondisi yang pertama, yaitu di mana alif lamnya itu bisa dibuang atau dihilangkan daripada isimnya. Insyaallah. Kondisi yang kedua adalah alif lamnya ini sudah satu paket dengan isimnya. Sehingga tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibuang. Nanti ada di mana alif lamnya ini sudah seolah-olah satu paket dari isimnya tadi dan tidak bisa dibuang. Contohnya apa? Kita lihat contohnya ini. Silakan. Contohnya untuk yang bisa dibuang atau yang tidak bisa dibuang dulu ya, tidak mungkin dibuang dulu. Yang pertama adalah kata alladzaini walladzani. Kita tampilkan di situ ya. Alladzaini.
Nggak bisa di al dan ladaini. Enggak, itu satu paket sudah. Penulisannya seperti itu. Walladhani, maksudnya alladhani, alladzina, alladzi, Allahu, nggak bisa. Allahu dipisah begitu, tidak bisa. Nggak bisa dibuang, nggak bisa dihilangkan. Al-ana, kemudian di ana saja tidak bisa. Jadi al-ana sudah tidak bisa dibuang alnya. Al-yasa'a, wal-yasa'a tidak bisa. Al-yasa'a nggak bisa. Atau wallati, atau wallai, atau wallati. Ini alif lamnya tidak bisa dipisahkan dengan setelahnya. Mafhum ini insyaallah. Jadi tidak bisa dibuang. Itu sudah jadi satu kesatuan. Gitu ya. Walaupun ini nanti hukumnya ya seperti lam ta'rif. Nah, hukumnya seperti lam ta'rif. Apakah nanti dibaca jelas al-ana, al-yasa'a, atau melebur seperti al-ladaini, berarti melebur ke lam berikutnya kan? Walladhani, melebur ke lam berikutnya. Alladzina, melebur ke lam berikutnya. Alladzi, melebur ke lam berikutnya. Allahu, melebur ke lam berikutnya. Al-ana, idhar, dibaca jelas. Al-ana, tidak melebur. Al-yasa'a, jelas. Wallati, melebur. Wallai, melebur. Allati, melebur. Ini kondisi pertama. Semoga bisa difahami ya. Adapun kondisi kedua, di mana alif lamnya itu mungkin untuk dibuang dari isimnya. Jadi bisa dipisah. Contoh al-duha di situ ya, bisa al kemudian menjadi duha saja. Duha. Baik, duha bisa terpisah dari al. Jadi al bisa dihilangkan. Atau asy-syamsi, asy-syamsu misalkan. Al sendiri, syamsun sendiri. Nah, bisa difahami syamsun. Gitu kan? Atau an-nahari, berarti al sendiri, nahar sendiri. Al-ardu atau al-ardi, al sendiri, ardi sendiri. Mafhum ini? Ini kondisi kedua di mana lam ta'rifnya itu mungkin untuk dibuang dari isimnya. Baik, ini poin kedua yang kita pelajari, yaitu kita melihat keberadaan alif lam ini apakah sudah menjadi satu kesatuan sehingga tidak bisa dibuang dari isimnya, dari kata setelahnya, atau masih memungkinkan untuk dibuang dari isimnya, dari kata setelahnya. Begitu. Poin yang ketiga yang kita belajar adalah tentang hukumnya. Bagaimana ketika huruf lam sukun ini yang ada pada lam ta'rif ini, saat bertemu dengan huruf hijaiyah. Ada berapa hukumnya? Hukumnya ada dua. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, lilami al-halani qabla al-hurfi. Jadi kalau ada lam sukun, lam ta'rif pada alif lam, maka hukumnya ada dua. Jika dia bertemu dengan huruf hijaiyah. Kita tahu bahasanya huruf hijaiyah ada berapa? 29. Tapi tentunya 29 ini dikurangi dengan alif. Karena nggak mungkin lam sukun ketemu dengan alif yang selalu sukun. Sukun ketemu sukun, nggak mungkin. Jadi alif otomatis dihapus. Sisa berapa? 28. Nah, ketika huruf lam ta'rif, lam sukun yang sebelumnya hamzah wasal fathah tatkala memulai bacaan darinya tadi ketemu dengan huruf hijaiyah, tanda kurung 28 huruf, maka apa? Kondisinya atau hukumnya ada dua. Yang pertama adalah izhar, jelas, dan yang kedua adalah idgham. Jadi izhar maksudnya al dibaca jelas huruf lamnya, idgham maksudnya adalah lamnya itu tidak lagi dibaca tapi melebur ke huruf setelahnya. Jelas insyaallah ya. Baik. Kita akan lihat dulu hukum yang pertama sebagaimana perkataan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Silakan ditampilkan. Beliau melanjutkan di situ, ulahuma izharuha falta'rifi. Ulahuma. Hukum yang pertama dari keduanya ini, maksudnya hukum yang pertama gitu, izharuha, yaitu membacanya dengan jelas. Membaca lam sukun pada alif lam tadi dengan jelas. Falta'rifi, maka hendaklah engkau mengetahui. Fal ta'rif, itu asalnya fal ta'rif, harusnya sukun. Karena ini apa? Adalah fi'il amr. Jadi lamnya itu nantinya lam amr yang insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nanti kita akan bahas ada lam amr. Fal ta'rif, maka hendaklah engkau mengetahui. Tapi kemudian di hari ketika kasrah, kenapa? Supaya serasi dengan sebelumnya. Lilami al-halani qabla al-ahrufi, fi dengan kasrah. Ulahuma idharuha fal ta'rifi, fi dengan kasrah juga. Maksudnya insyaallah supaya serasi antara ini fi, ini fi. Jadi bukan fal ta'rif tapi fal ta'rifi. Baik.
Dan fa'tarifi artinya tadi, maka hendaklah engkau mengetahui. Ini lebih sopan daripada fa'arif, maka ketahuilah gitu ya. Fa'tarif, hendaklah engkau mengetahui. Qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Di mana saat lam sukun yang ada pada alif lam tadi, lam ta'rif tadi, ketemu dengan huruf hijaiyah, nanti hukumnya izhar. Kapan itu? Yaitu tatkala huruf setelahnya adalah huruf yang berjumlah 14, qabla arba'in, sebelum huruf yang berjumlah 4 ma'asyratin bersama 10, maksudnya 4 dengan 10 adalah 14. Jadi huruf setelahnya ada 14. Khudh ilmahu, ambillah informasinya, ambillah ilmunya. Mini bagi hajjaka, min dari ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Hurufnya adalah hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Ada 14 huruf. Gitu ya. Jadi hukum pertama adalah izhar, lamnya dibaca jelas. Al, kapan itu? Kalau ketemu dengan 14 huruf. Hurufnya apa saja? Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Apa itu artinya ibghi hajjaka wa khaf aqimahu? Ibghi, carilah. Hajjaka, hajimu. Maksudnya adalah cari hajimu, cari haji yang mabrur. Usahakan untuk berhaji dengan haji yang mabrur, di mana haji yang mabrur tidak ada lagi balasan dari Allah SWT melainkan surga. Wa khaf aqimahu, dan takutlah, wa khaf, dan takutlah aqimahu, kemandulan haji tersebut. Maksudnya haji yang tidak menghasilkan pahala di sisi Allah SWT. Jadi takutlah pada kemandulan haji tersebut, maksudnya adalah jangan sampai haji kita tidak menghasilkan pahala sama sekali. Jadi sia-sia hajinya. Demikian nih pesan secara tersirat oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri pada huruf-huruf izhar qamari. Huruf-huruf izhar qamari, yaitu saat lam sukun pada alif lam ketemu dengan 14 huruf ini. Nah, jelas insyaallah ya. Adapun untuk catatannya itu seperti qabla arba'in. Asalnya adalah qabla arba'in, tapi kemudian hamzahnya qata' tadi diganti dengan hamzah wasal sehingga bacanya qabla arba'in. Kenapa kok jadi hamzah wasal? Supaya serasi, ada timbangan bait syairnya. Bukan qabla arba'in tapi qabla arba'in. Ma'asyratin, asalnya ma'asyratin. Harusnya ainnya fathah, ma'asyratin, tapi itu tidak sesuai dengan timbangan bait syair. Sehingga apa? Disukunkan ma'asyratin, disukunkan li daruratin nazm. Min ibghi, sebagian ada yang menulis dengan min ibghi atau min abghi. Jadi min ibghi atau min abghi. Kita ambil yang min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Baik, demikian ya. Ini hukum yang pertama. Hukum yang pertama adalah izhar, sehingga tatkala ketemu dengan salah satu dari 14 huruf ini, lamnya dibaca jelas. Coba kita lihat di sini contoh-contohnya. Kita akan coba untuk melatih dan sangat mudah insyaallah. Ya, karena apa? Karena ini materi yang sering kita dengar ya kan. Materi tentang alif lam syamsiyah dan qamariyah kan sering didengar ya. Hukumnya namanya izhar qamari, begitu ya. Tapi kalau disebutkan lamnya lam qamariyah atau alif lam qamariyah. Kalau dibaca apa? Jelas. Hukumnya apa? Izhar qamari, begitu. Dari sini contoh hamzah misalkan al-an'am, jelas al dibaca jelas lamnya an'am. Ba misalkan al-barq, ghain misalkan al-ghashiyah, ha misalkan al-hujurat, jim misalkan al-jumu'ah, baik, kaf misalkan al-kautsar, waw misalkan al-waqi'ah, kha misalkan al-khair, fa misalkan al-falaq, ain misalkan al-adiyat, qaf misalkan al-qari'ah, ya misalkan al-yaqin, mim misalkan al-ma'un, ha misalkan al-huda. Demikian. Ini contoh-contoh dan cara pengucapannya. Mafhumnya insyaallah ya, gampang ya, sangat mudah. Yang jelas lamnya dibaca jelas saja. Sudah selesai. Tapi berikutnya yang harus kita ketahui juga, kenapa kok ini lam sukunnya dibaca apa? Dibaca dengan jelas. Tadi kita lihat poin berikutnya, sebelumnya afwan, poin sebelumnya silakan ditampilkan di situ. Kita tahu ada definisi, kemudian sebab terjadinya izhar qamari, maksudnya kenapa kok lam sukunnya itu dibaca jelas?
Kenapa? Karena berjauhan antara makhrajnya huruf lam dengan huruf-huruf setelahnya. Jadi antara huruf lam dan huruf-huruf setelahnya itu makhrajnya berjauhan. Sehingga biasanya kalau semuanya makhrajnya berjauhan, mutabaidain, maka hukumnya apa? Izhar. Maksudnya, jadi hukum apapun itu, nun sukun kemarin kita sudah pelajari, kalau makhrajnya berjauhan ya sudah izhar. Kalau makhrajnya berdekatan atau bahkan sama, ya sudah apa? Idgham. Tapi kalau tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, maka apa? Ikhfa. Demikian. Maksudnya insyaallah. Baik. Kita akan lanjut pada hukum yang kedua. Berkata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala, "Thanihima idghamuha fi arba'i wa 'ashratin aidan wa ramzaha fa'i, طيب ثم صل رحما تفز ضيف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم." Ini insyaallah kita akan membahas tentang hukum yang kedua, yaitu idgham syamsi. Namanya adalah idgham syamsi. Apa saja nanti huruf-hurufnya dan bagaimana cara membacanya, serta apa makna yang terkandung pada kata thayba thumma sil rihman tafuz dhif dha ni'am da' su'a dhannin zur syarifan lil karam. Kita akan bahas setelah yang lewat berikut ini. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tiba pada sesi yang kedua. Kita akan melanjutkan pada pembahasan lam ta'rif yang kedua, yaitu idgham syamsi. Tadi berkata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala, "Thanihima idghamuha fi arba'i wa 'ashratin aidan wa ramzaha fa'i, طيب ثم صل رحما تفز ضيف ذا نعم دع سوء ظن زور شريفا للكرم." Thanihima, hukum yang kedua, jadi hukum lam ta'rif yang kedua adalah idghamuha, yaitu memasukkannya ke huruf berikutnya. Artinya lam sukunnya dileburkan, dimasukkan ke huruf berikutnya. Kapan itu? Fi arba'i, tatkala bertemu dengan 4. Arba'i, tatkala bertemu dengan 4. Wa 'ashratin, dan 10. Maksudnya apa? 14 huruf. Aidan juga. Jadi saat ketemu dengan 14 huruf juga. Tadi sudah disebutkan huruf hijaiyah yang dimaksud 28, sudah dikurangi 14 untuk yang izhar qamari. Sisanya berarti 14 juga, yang hukumnya adalah idgham syamsi. Wa ramzaha fa'i, dan rumusnya huruf-hurufnya ini, yaitu 14 huruf ini, rumusnya adalah pada huruf pertama dari setiap kata pada bait syair di bawah ini. Fa'i, maka hafalkanlah. Maka apa? Hafalkanlah. Apa saja itu? Thayb berarti ta, thumma berarti tha, sil berarti sad, rihman berarti ra, tafuz berarti ta, dhif berarti dad, dha berarti dhal, ni'am berarti nun, da' berarti dal, su'a berarti sin, dhannin berarti dha, zur zai, kemudian syarifan huruf shin, dan yang terakhir lil karam huruf lam. Ada 14 huruf yang nantinya dihukumi sebagai idgham syamsi. Saat lam sukun pada alif lam bertemu dengan salah satu dari 14 huruf tersebut, hukumnya adalah idgham, melebur ke huruf berikutnya. Baik. Kita lihat di sini catatannya, thanihima idghamuha fi arba'i. Silakan dilihat situ catatan paling bawah. Kita akan lihat catatan kaki untuk mengetahui dhabtul matn. Fi arba'i, ya. Kenapa kok jadi arba'i? Padahal harusnya arba'in, begitu ya. Kenapa kok kasrah arba'i tanpa tanwin agar selaras dengan fa'i? Yang terakhir fa'i, di sini arba'i. Kemudian wa ramzaha, di sini zanya fathah. Kenapa kok fathah? Karena wa ramzaha adalah sebagai maf'ul bih muqaddam. Jadi objek yang didahulukan. Fa'i ramzaha, begitu ya. Wa ramzaha fa'i, maksudnya fa'i ramzaha. Maka hafalkanlah rumusnya. Rumus dari 14 huruf tersebut. Gitu. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Mihi. Jadi Syekh Ali Al-Mihi. Siapa? Syekh Ali, bukan, afwan. Maksud saya adalah Syekh Al-Mihi ini adalah murid atau anak dari guru Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Jadi maksudnya begini, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri punya guru namanya Syekh Nuruddin Ali Al-Mihi. Kemudian beliau punya anak, di mana anaknya gurunya ini, yaitu anaknya dari Nuruddin Ali Al-Mihi ini,
bernama Syekh Muhammad Al-Mihi. Muhammad Al-Mihi mengarang syarah apa? Syarah Tuhfatul Atfal yang disebut dengan Fathul Malikil Muta'al. Fathul Malikil Muta'al karya Syekh Al-Mihi. Ya, anak dari guru Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, begitu ya. Dan juga penjelasan dari Syekh Ad-Dabba'. Syekh Ali Ad-Dabba' ini termasuk dari Syekh Kibar rahimahullah taala yang juga hidup sebenarnya di zaman kontemporer ini, zaman terakhir ini. Nah, beliau menjelaskan hal tersebut kenapa kok wa ramzaha itu zanya fathah, karena sebagai maf'ul bih muqaddam. Jadi objek yang didahulukan. Kalau dibalik berarti apa? Fa'il ramzaha gitu. Maka hafalkanlah rumus-rumusnya. Begitu maksudnya ya. Kemudian kata rihman, thayba thumma sil. Rihman itu di situ tertulis dengan ra kasrah. Ya, yang masyhur biasanya Rahman atau Rahman begitu ya. Kasrah itu jarang. Dan ini kami dapatkan faedahnya dari tahqiqan guru kami yaitu Syekh Hisham Abdul Bari hafizahullah taala tentang Tuhfatul Atfal ini yang beliau namanya dengan Tahfidhul Ajyal. Tahqiq dari apa? Tuhfatul Atfal. Beliau mentahqiq, beliau teliti dhabatnya, ini sebenarnya berharakat apa atau penulisannya seperti apa. Dan yang kami temui di situ beliau menjelaskan kenapa kok kasrah rihman. Dikarenakan rihman itu maksudnya adalah apa? Kerabat. Jadi kerabat, qarabah itu rihman. Jadi sambunglah kekerabatan. Sambunglah apa? Kekerabatan, hubungan kekerabatan yang kita biasa sebut dengan silaturahim. Itu maksud dari apa? Rihman itu adalah kerabat. Nah, adapun kalau ruhman dengan dhammah itu maksudnya adalah rahmat atau kebaikan. Ruhma. Contoh misalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahf yang sering kita baca tatkala Nabi Khidir itu menjelaskan kepada Nabi Musa alaihissalam alasan kenapa kok membunuh seorang laki-laki, anak laki-laki, dan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak sembarangan. Beliau berkata di situ fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma, yang lebih dekat kebaikannya, lebih dekat rahmatnya. Jadi bukan apa? Kerabat, tapi apa? Artinya ruhma dengan dhammah artinya adalah kebaikan atau rahmat. Jadi yang lebih baik anak tersebut nantinya yang anak yang lebih baik ini menggantikan anak yang tadi dibunuh. Wallahu a'lam bishawab. Itu kenapa kita milih dengan kasrah rihma, karena ruhma maknanya adalah rahmat atau kebaikan. Adapun kalau rahma dengan fathah itu maknanya adalah perempuan yang mengeluhkan rahimnya setelah melahirkan. Jadi saat perempuan ya setelah melahirkan kemudian apa? Ada proses di situ sehingga menyebabkan rahimnya sakit, dan ketika dia mengeluh tersebut disebut dengan rahma. Allah taala a'lam bishawab. Demikian. Thayba thumma sil rihman tafuz dhif dha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Kemudian kita akan lihat ini sanihima idghamuha fi 14 aidan wa ramzaha fa'i. Kenapa kok di sini tatkala lam sukun pada lam ta'rif atau alif lam ini saat ketemu dengan 14 huruf ini kok dia dibaca idgham? Alasannya adalah karena taqarub. Antara lam sukun dan huruf berikutnya itu berdekatan makhrajnya, taqarub, saling berdekatan sehingga apa? Diidghamkan. Taqarub bahkan apa? Ada juga yang tamathul, yaitu lam ketemu lam sama makhrajnya sehingga diidghamkan. Begitu. Jumlah hurufnya ada 14. Adapun makna dari thayba thumma sil rihman tafuz dhif dha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam, itu ada maknanya. Jadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala tatkala beliau menyebutkan huruf-huruf dari hukum tertentu, itu tidak serta-merta disebutkan huruf-hurufnya begitu saja. Kalaupun disebutkan hurufnya begitu saja, beliau susun sehingga memiliki makna, dan itu adalah pesan-pesan moral dari beliau yang sangat bermanfaat. Seperti contohnya tadi, ibghi hajjaka wa khaf aqimahu, carilah haji yang mabrur, jadikanlah hajimu itu haji yang mabrur, dan takutlah atas kemandulan hajimu tersebut. Jangan sampai hajinya mandul, artinya tidak menghasilkan pahala. Nah, sekarang apa makna dari thayba thumma sil rihman tafuz? Kita lihat di situ, silakan ditampilkan makna dari thayba thumma sil rihman tafuz dhif dha ni'am, lebih bawah lagi, da'su adhannin zur syarifan lil karam. Maknanya adalah atau di atasnya bisa dilihat di atasnya.
Nah, di sini. Baik, di situ kita tampilkan, silakan. Ya, ada pesan indah ya. Ada pesan indah dari kalimat di atas, kurang lebih maknanya adalah thayyiba, jadilah orang yang baik. Thayyiba, maksudnya jadilah orang yang baik. Teruslah menjadi orang yang baik. Tsumma sil, kemudian sambunglah rihman, kekerabatan. Sambung tali silaturahim antara kita dengan orang tua kita, antara kita dengan paman bibi kita, antara kita dengan saudara-saudari kita. Ini kita sambung, jangan sampai kita putus. Tafuz, niscaya engkau akan beruntung, engkau akan sukses. Kalau kita menyambung tali silaturahim dengan keluarga kita, dengan kerabat terdekat kita, insya Allah kita akan sukses, akan beruntung. Dhaif dha ni'am. Kemudian jangan lupa untuk menyandarkan segala urusan kita kepada sang pemberi kenikmatan, yang pemilik kenikmatan, yaitu Allah SWT. Kita senantiasa bersandar kepada Allah SWT di setiap urusan kita. Karena Allah SWT adalah As-Samad. Allah SWT tempat bergantung, tempat kita bersandar, memohon kepada Allah SWT, menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT setelah kita berikhtiar, kita berusaha. Itulah tawakal yang sebenarnya. Da'su adhannin, tinggalkanlah prasangka buruk. Su'uzan. Nah, jangan su'uzan. Kemudian zur syarifan, kunjungilah, ziarahilah orang yang mulia. Kita ziarahi guru kita, kita ziarahi ustadz kita, kiai kita, orang yang mulia. Untuk apa kita menziarahi mereka? Agar kita memperoleh kemuliaan pula. Jadi kita berziarah atau kita berkunjung kepada orang-orang yang mulia tersebut agar kita memperoleh kemuliaan, supaya dapat berkahnya. Demikian ya. Itu pesan indah dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala dalam huruf-huruf idgham syamsi. Ternyata ini bukan susunan huruf biasa, tapi ada maknanya yang bisa kita ambil pelajarannya. Baik. Sekarang kita kepada contoh-contoh dari idgham syamsi. Silakan ditampilkan untuk contoh-contohnya, kita akan bacakan dan ini sambung insyaallah. Yang pertama adalah huruf ta. Contoh at-tariq. Jadi bukan al-tariq tapi at-tariq. Tha misalkan al-thamarat. Sad misalkan as-salah. Ra misalkan ar-rahim. Ta misalkan at-taubah. Dad misalkan ad-dalalah. Kemudian dzal misalkan az-zariyat. Nun misalkan an-nur. Jangan lupa untuk dipanjangkan gunnahnya. Gunnahnya mutawwalah. Gunnahnya dipanjangkan karena dianggap sebagai nun tasydid. Kemudian dal misalkan ad-din. Sin misalkan as-sama. Dha misalkan al-zulumat. Zai misalkan az-zubur. Shin misalkan asy-syams, dan lam misalkan al-lail. Baik. Jadi kita tahu biasanya penulisan al-lail itu bukan lam kemudian lam lagi ya, tapi lamnya hanya satu kemudian ditasydid begitu saja. Demikianlah tertulisnya di dalam Rasm Utsmani. Baik. Jadi sudah selesai alhamdulillah untuk pembahasan idgham syamsi. Kita sudah sebutkan tentang izhar qamari, kemudian kita sudah jelaskan pula tentang idgham syamsi. Ada catatan di sini di mana terkadang orang terkecoh ya, menganggap ini sebagai alif lam padahal bukan. Nah, sehingga kita berikan faedah di situ catatan. Jadi lam sukun ini bukan alif lam, bukan lam ta'rif, bukan. Melainkan ini adalah lam asli yang merupakan bentuk asal dari fi'il atau kata kerja. Di antara contoh misalkan وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ. Iltaqa ini adalah fi'il. Lamnya di situ lam asli, bukan at-taqa, bukan alif lam kemudian huruf ta. Sehingga kalau orang bertanya, loh, kok ini alif lam ketemu tak, tapi kok lamnya jelas? Harusnya kan taknya bertasydid ini, harusnya idgham ini. Jadi lam syamsiyah, tapi kok di sini jelas ada sukunnya di situ. Yaumal taqal jam'an. Harusnya yaumat taqa. Nah, apa jawabannya? Ini lamnya bukan lam ta'rif. Ini bukan alif lam, tapi ini lam asli. Ini adalah bagian dari fi'il. Apa fi'ilnya? Iltaqa yaltaqi. Bertemu. Yaumal taqal jam'an, pada hari di mana dua kelompok yang besar itu berjumpa, bertemu.
Mafhum ya insyaallah. Sama juga di dalam ayat faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Faltaqamahu. Jadi bukan fattaqamahu. Ini bukan alif lam atau lam ta'rif, bukan. Tapi apa? Ini adalah lam sukun asli yang merupakan bagian dari bentuk fi'il. Apa itu? Iltaqama yaltaqimu. Faltaqamahul hutu. Jadi dibaca dengan apa? Jelas. Karena apa? Lam fi'il. Berikutnya juga pada surah Al-Qiyamah yang sering juga kita ditanya adalah pada kata wattafati. Wah ini harusnya taknya bertasydid ini. Wattafati, ada alif lam. Padahal apa? Ini bukan lam ta'rif tapi lam sukun pada fi'il, lam fi'il. Sehingga bacanya bukan wattafati tapi apa? Waltaffatis saqu bis-saq. Iltaffa ya. Waltaffatis saqu bis-saq. Sehingga lamnya dibaca jelas. Mafhum insyaallah. Baik ya. Selanjutnya kita akan pelajari kenapa dan apa namanya ya. Ini di sini disebutkan nanti insyaallah. Perkataan dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam bait ke-28 beliau mengatakan wallama lula sammiha qamriyah wallama lukhra sammiha syamsiyah. Wallama lula, dan lam yang pertama maksudnya yang dibaca dengan izhar tadi, sammiha, namailah ia dengan qamriyah, lam qamariyah. Asal dari wallama lula itu adalah wallamal ula. Pertama kita bahas dulu wallama. Kenapa kok wallama? Nah, di sini tentunya adalah sebagai maf'ul bih muqaddam. Kenapa kok wallama lula? Aslinya adalah wallamal ula. Ini namanya nanti istilah apa? Naql. Memindahkan harakat hamzah yang dhammah ini ke huruf sebelumnya yang bertanda sukun yaitu lam, kemudian hamzahnya dibuang. Kita ulangi, nakal tadi maksudnya adalah memindahkan harakat hamzah yang dhammah tadi, ula, begitu kan? Dipindahkan ke huruf sukun sebelumnya yaitu lam, yang tadi menjadi apa? Lu, kemudian apa? Hamzahnya dibuang, dihilangkan. Menjadi apa? Wallama lula. Asalnya wallamal ula. Ini namanya apa? Naqal. Dan ini juga biasa pada riwayat Warsh. Wabil akhirah menjadi wabilakhirah. Wabilakhirah. Jadi harakat hamzahnya dipindahkan ke huruf sukun sebelumnya dan setelahnya adalah hamzahnya dihilangkan. Sammiha, namailah ia qamariyah dengan qamariyah. Namanya adalah alif lam atau lam qamariyah. Nah, di situ qamariyah mimnya disukunkan. Asalnya qamariyah. Kenapa disukunkan? Li daruratin nazm. Li daruratin nazm. Baik, sehingga dibaca qamariyah. Harusnya qamariyah. Wal lam al-ukhra. Ini sama juga. Sama maf'ul bih muqaddam. Wal lam al-ukhra asalnya wal lam al-ukhra. Kemudian dinaqal menjadi wal lam al-ukhra. Sammiha syamsiyah. Namailah ia dengan apa? Syamsiyah. Jadi lam syamsiyah. Baik. Ini tadi tentang penamaan huruf lam yang dibaca idhar dengan lam qamariyah, afwan. Huruf lam yang dibaca idgham adalah dengan lam syamsiyah. Demikian ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namanya dan kita akan lihat sebab penamaannya. Kok namanya qamariyah sama syamsiyah ini kenapa? Gitu ya. Kan qamariyah artinya apa? Bulan. Syamsiyah artinya apa? Matahari. Kok bisa namanya apa? Qamariyah sama syamsiyah. Nah, kita lihat di sini. Ada dua alasan yang masyhur. Yang kita sebutkan alasan yang kedua dulu. Ini alasan kedua ini yang lebih simpel. Kenapa namanya kok qamariyah? Gampangnya adalah kalau lamnya itu cara bacanya sebagaimana kata al-qamar, ya kan, qamariyah kan al-qamar. Al-qamariyah misalkan ya. Maka huruf tersebut atau lam tersebut disebut dengan alif lam qamariyah atau lam qamariyah karena bacanya sebagaimana al-qamar. Contohnya al-an'am tadi, al-waqi'ah, al-qari'ah. Cara bacanya sebagaimana al-qamariyah, itu lamnya jelas. Ya sudah namanya apa? Qamariyah. Izhar qamari, begitu ya. Itu simpelnya, paling simpelnya seperti itu. Kalau yang dinamai dengan syamsiyah berarti cara bacanya sebagaimana kata asyams. Lamnya ada nggak itu di situ? Tidak terbaca. Langsung merebut ke huruf shin, melebur ke huruf shin. Sehingga kalau ada lam sukun
pada alif lam ta'rif ketemu dengan huruf setelahnya kok cara bacanya sama dengan kata asy-syams, yaitu melebur ke huruf berikutnya seperti at-tariq, at-taubah, at-thaqib dan sebagainya, maka namanya apa? Alif lam syamsiyah. Itu yang simple. Nah, kalau yang pengen bulat-bulat ya silakan baca di situ. Contoh misalkan lam qamariyah. Kenapa lam qamariyah? Disebutkan di situ huruf hijaiyah yang datang setelah huruf lam sukun diibaratkan seperti qamar, seperti bulan. Begitu ya. Jadi ini ada lam, kemudian ada huruf hijaiyah yang 14. Taib, huruf hijaiyahnya diibaratkan seperti apa? Qamar, bulan. Sedangkan huruf sukunnya, lam sukunnya diibaratkan sebagai bintang. Kita tahu bahwasanya bintang yaitu lam sukun tatkala malam tetap apa? Terlihat. Meskipun ada apa? Meskipun ada bulan ini. Jadi bintang tetap terlihat meskipun ada bulan. Artinya ini masih dibaca sebagai lam, al begitu. Nah, kalau yang syamsiyah, antum lihat alasannya di situ. Yang pertama syamsiyah. Kenapa namanya lam syamsiyah? Dikarenakan huruf hijaiyah setelah lam sukun itu diibaratkan seperti syams, matahari, gitu ya. Jadi lam sukun huruf setelah lam sukun diibaratkan sebagai syams atau matahari, sedangkan lam sukunnya diibaratkan seperti bintang tadi, gitu ya. Kita tahu bahwasanya saat siang misalkan bintang itu ada tidak? Ada, tapi terlihat tidak. Ya, ada sebenarnya, ada bintang itu nggak hilang, itu bintang itu nggak hilang, tapi terlihat tidak? Tidak terlihat. Kenapa? Karena ada matahari, karena ada huruf setelahnya. Jadi seperti kata asy-syams, at-taubah, alif lamnya sebenarnya ada tidak? Ada alif lam. Tapi terbaca tidak? Tidak terbaca. Kenapa? Karena ada huruf setelahnya. Jadi bintang ada tidak? Ada. Tapi kenapa tidak terlihat? Karena ada matahari. Demikian. Allah Ta'ala alam bisawab. Tapi itu kalau mau agak bulatnya sedikit seperti itu. Cuman kalau antum pengen simple, pokoknya kalau cara bacanya seperti kata al-qamar, itu berarti idhar qamari atau huruf lam syamsi, lam qamariyah begitu. Tapi kalau cara bacanya seperti kata asy-syams, maka itu namanya idgham syamsi atau lam syamsiyah. Baik, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Afwan, sebelumnya tanpa terasa ternyata waktu kita sudah habis dan kita baru menyelesaikan untuk sesi teori pembahasan syarah Tuhfatul Atfal. Untuk talaqi kita tiadakan untuk malam hari ini ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya insyaallah kita akan lanjutkan tentang huruf lam sukun yang kedua, yaitu lam fi'il, kemudian lam asliyah, lam ismiyah dan juga lam amr insyaallah. Tapi ringkas-ringkas saja itu insyaallah, bersamaan juga dengan talaqi surah Nuh ayat 1 sampai 20 insyaallah. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan yang kita ucapkan tadi, itu dari keterbatasan diri kami dan dari syaitan. Jika ada yang bermanfaat silahkan untuk dipraktekkan, diamalkan dalam membaca Al-Quran. Semoga menjadi pahala jariah untuk kita dan guru-guru kita insyaallah. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.